Elshinta News and Talk. Pendengar, selama 4 hari mulai dari Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah hingga dengan 3 hari setelahnya atau dikenal dengan Hari Tasyrik, sebagian besar umat Islam di Indonesia biasanya akan memilih sapi, kambing maupun domba sebagai hewan kurban. Namun uniknya masyarakat Kudus hingga dengan saat ini memiliki tradisi untuk menggunakan kerbau sebagai hewan kurban. Hal ini berasal dari tradisi panjang yang dimulai oleh Sunan Kudus sebagai wujud toleransi dan strategi dakwah di Kudus waktu itu. Bagaimana sebenarnya tradisi berkurban dengan hewan kerbau ini? Kami akan membahasnya bersama dengan peneliti filsafat budaya IAIN Kudus yang juga founder pesantren riset Prisma Kudus, Nur Said. Elshinta News and Talk. Pak Said, kalau sate kerbau begitu lebih enak sate kerbau atau sate sapi, Pak Said, untuk di satenya? Kalau ini tergantung pribadi-pribadi, Mas, ya. Kalau saya sih lebih suka sate kerbonya. Sate kerbonya? Oh gitu. Bukannya serat dari daging kerbau itu lebih besar, lebih alot begitu, Pak Said? Oh, itu ada prosesi khusus itu dalam pemasaknya itu, sehingga menjadi lebih khas dan unik. Dan yang lebih menarik lagi ada hubungannya dengan sejarah dakwah di Kabupaten Kudus dan sekitarnya atau zaman di Jawa saat itu, ya. Kemudian terkait dengan hal ini, bagaimana penjelasannya? Kenapa bisa kerbau, Pak Said? Kenapa tidak sapi saja seperti umumnya, Pak Said? Ya, ini yang menarik sesungguhnya, jadi sesuatu yang unik, ya. Karena bicara tentang kurban, ya, tradisi kurban sebenarnya di dalam Islam kan bisa dilakukan dengan penyembelihan hewan, baik itu karbo, sapi, ataupun kambing, unta kalau di Arab, ya. Tapi di Kudus cenderung memilih kerbau. Itu tidak lepas dari historisitas dakwah damai, dakwah santun Kanjeng Sunan Kudus dalam menyampaikan Islam, di mana saat itu dalam tradisi agama yang berkembang adalah Hindu yang menonjol. Kita tahu semua sapi adalah salah satu binatang yang disakralkan oleh umat Hindu dalam tradisi Hindu, termasuk di India. Itu sapi merupakan sesuatu yang sangat disakralkan. Bahkan akhir-akhir ini ada satu kebijakan ormas Islam di India dilarang untuk menyembelih sapi. Nah, di Kudus juga sejak itu sudah terjadi sejak zaman para wali itu abad ke-15 itu. Jadi Kanjeng Sunan Kudus dengan kearifan dakwahnya itu bagaimana mengkondisikan masyarakat Kudus supaya tidak menyinggung umat agama lain dalam tradisi kurban, terutama Hindu, sehingga dihimbau untuk menyembelih kerbau, sama-sama pilihan hewan yang boleh disembelih dalam kurban itu sendiri. Dan itu merupakan satu strategi dakwah yang santun, dakwah yang ramah, dakwah yang damai. Nah, gitu. Ya, ini berarti merupakan salah satu cara agar Islam juga bisa disebarkan di Kudus dan mendapatkan simpatik dari masyarakat di Kudus, ya Pak Said, ya? Iya, persis. Karena bagaimanapun yang namanya Islam itu kan hadir dalam ruang yang tidak kosong, tapi dalam ruang budaya yang khas. Sehingga ketika siapapun, ya, kita sebagai seorang Muslim menyampaikan Islam itu ya juga harus punya kesadaran budaya, punya kecerdasan budaya. Bagaimana justru dengan pendekatan budaya itu justru menjadikan masyarakat di mana Islam itu disampaikan itu menjadi simpatik, umat-umat yang non-Muslim itu menjadi simpatik terhadap pesan Islam. Kita tahu misi kerasulan Nabi juga untuk menyampaikan rahmat ke semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu saya kira kunci penting. Siapapun kita dalam menyampaikan Islam ya harus disampaikan dengan penuh kesantunan, dengan penuh kedamaian dan bersimpatik dan sekaligus memiliki kecerdasan empati. Dan itulah keberhasilan Sunan Kudus yang kemudian dilestarikan sampai sekarang. Nah, terkait dengan hal ini, apakah memang penerimaan dari masyarakat Kudus ketika itu juga cukup bagus, Pak Said, sehingga banyak warga yang masuk Islam, Pak Said? Ya, sejarah membuktikan bahwa sekarang
di Kudus mayoritas adalah Muslim ya. Karena dulu ketika Kanjeng Sunan Kudus dakwah di pesisir utara ini, dalam berbagai literatur disebutkan mayoritas agama yang lebih dulu adalah Hindu dan juga Buddha ya. Oleh karena itu, disinilah justru kecerdasan para wali itu termasuk Sunan Kudus untuk memanfaatkan kesadaran budaya dan kecerdasan budaya itu sebagai strategi dakwah. Jadi Islam itu hadir dalam ruang budaya. Jadi kalau kita menyampaikan agama itu tidak sensitif dengan latar budaya, itu bisa menjadikan wajah Islam menjadi ekstrim atau menjadi radikal. Karena terkadang kita terserabut dari akar budayanya. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Maka kita melestarikan cara dakwah Kanjeng Sunan Kudus itu hingga sekarang. Salah satunya adalah dengan melestarikan korban dengan memilih kerbau sebagai binatang yang disembelih. Begitu. Tetapi jika misalnya ya Pak saja, saya aslinya adalah orang Jakarta, tetapi saya misal kerja di Kudus atau di IN begitu. Tetapi saya tidak mengetahui ada budaya semacam itu dan saya berkorban menggunakan sapi begitu. Diperbolehkan tidak, tetap dipotong tidak atau ditolak? Ya, sebagai wujud apresiasi terhadap kearifan lokal, saya kira tetap diupayakan meskipun dari luar Kudus, tapi korbannya di Kudus akan lebih bijak kalau juga korbannya memilih kerbau. Karena apa? Di samping meskipun sekarang mayoritas sudah Muslim, tapi media korban memilih kerbau ada sebagai media pembelajaran untuk menyampaikan pesan kepada generasi penerus bahwa momentum korban adalah momentum internalisasi nilai-nilai toleransi kepada generasi muda. Jadi kalau tradisi menyembelih kerbau kok diganti dengan sapi atau yang lainnya, secara Islam sebenarnya juga sah, tetapi sebagai wujud kecerdasan budaya, ya perlu kita melestarikan tradisi menyembelih kerbau, karena itu sebagai media pembelajaran kepada generasi milenial. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur beli, Pak, sudah saya sampaikan ke masjid begitu, ternyata baru mengetahui adanya ajaran itu, tetap dipotong tidak, Pak Said? Atau dikembalikan? Ya, itu dimusyawarahkan aja kepada tim panitia. Saya kira panitia akan berpikir bijaksana mana yang terbaik ya, karena itu kan bagian dari akar tradisi. Jadi saya kira mana yang terbaik itu semua bisa dimusyawarahkan. Islam mengajarkan bagaimana tabayun, bagaimana melakukan klarifikasi, melakukan musyawarah untuk melakukan ritual-ritual keagamaan yang paling baik dalam konteks masyarakat. Berarti benar-benar terlarang ya Pak Said ya? Terlarang secara tradisi, tetapi secara syariat, secara Islam ya sah-sah saja. Cuman kita ini kan hadir dalam ruang sejarah. Nah, itu yang terpenting. Nah, maka kita, Bung Karno bilang, jas merah jangan sekali-kali lupakan sejarah. Nah, saya kira itu kata para pendiri bangsa yang sangat bijak itu. Nah, gitu. Berarti ini apakah juga berdampak terhadap jenis ternak yang ada di Kudus? Apakah dari para peternak ini banyak yang memilih beternak kerbau daripada beternak sapi, karena di Kudus dilarang menyembelih sapi, Pak Said? Ya, betul sekali Mas. Jadi ini berdampak pada pemilihan ternak ya, termasuk efek ekonomi bagi peternak kerbau ya, karena secara ekonomis harga kerbau sebenarnya lebih mahal ya kalau nggak salah. Karena lebih besar, dagingnya lebih banyak begitu. Ya mungkin pertimbangan lain, permintaan ketika banyak, ya toh, harga otomatis lebih tinggi biasanya gitu. Sehingga kalau di Kudus ini dalam menjelang Idul Adha yang lebih menonjol justru adalah memang kerbau ini lebih banyak dicari, karena mayoritas memang pilihannya adalah kalau nyembelihnya yang level kerbau untuk 7 orang itu memilih kerbau, tidak yang lain. Nah, itu yang menarik di Kudus, dan itu menjadi unik Mas. Dan kerinduan seperti ini sebenarnya dirindukan oleh dunia Mas. Di India itu lagi konflik itu Hindu Islam. Nah, itu sebenarnya kalau para pemimpin Muslim juga seperti Kanjeng Sunan Kudus, saya kira
hubungan antar agama seperti di India itu akan relatif aman dan juga damai gitu. Dan itu sudah dilakukan oleh kami Fudun. Dan model seperti ini, model keberadaan khas Sunan Kudus itu sebenarnya relevan dalam konteks membangun global etik ya, atau etika global gitu. Karena kita hidup dalam lintas agama dan juga lintas iman gitu. Nah ini yang, apalagi yang lebih penting lagi, kita ini hidup dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Nah ini saya kira relevan dengan nilai-nilai Pancasila itu, Mas. Ini dampaknya juga terhadap kuliner di Kudus ya. Kuliner di Kudus nampaknya tidak ada yang berbau sapi. Satenya sate kerbau begitu ya Pak, yang menjadi salah satu khas Kudus begitu ya. Satenya sate kerbau, sotonya juga soto kerbau yang sangat populer. Jadi mestinya ketika anak-anak kita ajak jajan ke Kudus ya, misalnya jajan sate kerbau atau soto kerbau, itu harus diterangkan ya, di balik semangkok soto kerbau, balik sepiring sate kerbau itu ada nilai-nilai toleransi. Jadi pendidikan toleransi bisa disampaikan melalui kuliner. Salah satunya adalah dengan kuliner soto kerbau atau sate kerbau. Nah ini yang unik khas itu. Karena di balik kuliner itu ada sejarah. Di balik sejarah ada pesan. Nah gitu. Begitu. Dan nampaknya hal ini diterapkan juga ya, toleransi ini terhadap pembangunan menara Kudus begitu ya Pak Said. Ini ada juga yang berbau-bau Hindu seperti gapura begitu, tetap dilestarikan ya Pak Said ya. Betul. Nah, bahkan konstruksi menara Kudus kalau kita amati betul itu kan bangunannya mirip Pura di Bali ya. Jadi bangunan khas Hindu, dan itu menjadi bangunan yang sangat historis, bangunan yang sangat monumental ya. Menara Kudus, bahkan semua logo-logo di Kudus itu selalu hampir mayoritas memanfaatkan Menara Kudus sebagai salah satu simbolnya. Termasuk dalam ini pancuran wudhu kuno yang di Kudus itu sebenarnya juga 8 itu. 8 itu juga prinsip-prinsip utama nilai-nilai Buddha itu malah. Jadi Hindu dan Buddha itu akulturasi dengan Islam dalam konteks arsitektur di kompleks Menara Kudus itu. Jadi kalau kita berkunjung ke Kudus, saya kira kalau belum mampir ke Menara Kudus, itu saya kira belum afdol itu. Karena di sana banyak pesan-pesan, banyak pesan-pesan nilai toleransi ya, nilai-nilai sejarah, nilai-nilai kuliner. Itu istilahnya entry point-nya masuknya itu ya melalui Menara Kudus itu. Iya. Kalau kita coba hubungkan dengan atau kaitkan dengan konteks kekinian Pak Said. Saat ini akulturasi, benturan antara budaya dengan ajaran agama saat ini nampaknya sudah semakin keras. Katakanlah ketika kemarin tradisi wayang menuai polemik begitu. Ini kan juga sebenarnya merupakan akulturasi budaya atau toleransi, bentuk toleransi untuk masuknya Islam begitu. Nah, apakah di Kudus ini juga ada yang menuai polemik semacam itu, Pak Said? Ya memang pada momen tertentu kadang juga terjadi ya. Kadang ada, sekarang akhir-akhir ini kan di era digital ini, di era global, di internet ya kayak gini, benturan budaya itu tidak bisa terelakkan ya. Disruption itu tidak bisa terelakkan, everything. Jadi segala sesuatu itu ya menggunakan internet. Jika nilai-nilai global, nilai transnasional, aliran Islam transnasional itu juga masuk ke Kudus, Mas. Sehingga terkadang benturan-benturan hubungan antar agama juga terjadi. Bahkan juga ada pada era tertentu dulu ada kelompok-kelompok aliran sempalan gitu ya, yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam moderasi, misalnya Islam moderat. Nah, sehingga momentum Idul Kurban seperti ini bisa dijadikan untuk momentum kita kembali kepada nilai-nilai tradisi salaf, nilai-nilai moderasi beragama, nilai-nilai Islam wasatiyah yang dibawa oleh para wali termasuk Kanjeng Sunan Kudus gitu. Maka kita semua yang di Kudus, baik yang asli Kudus maupun yang dari luar Kudus, saya kira perlu untuk bersama-sama memahami dan mempelajari latar sejarah di balik sebuah tradisi, meskipun
itu nuansa ajaran Islamnya sangat kental, tapi Islam itu hadir tidak dalam ruang kosong, tapi dia hadir dalam ruang budaya, dalam ruang sejarah, yang itu harus menjadi lanskap, menjadi lambaran dalam menyampaikan Islam secara ramah. Nah, saya kira itu. Ya, baik. Pak Said, terima kasih banyak ya untuk penjelasannya ini, bisa memperkaya pengetahuan kita terkait dengan beragam budaya yang hidup di masyarakat, Pak Said. Terima kasih. Sama-sama, bersama dengan saya selalu, Pak Said. Salam korban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mendengar peneliti filsafat budaya dari IAIN Kudus yang juga founder pesantren riset Prisma Kudus, Nur Said.